Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Rizky Amrina dalam Ngopi 45. Pemirsa, dalam menjalankan protokol kesehatan melalui 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sebagai upaya pencegahan paling mujarab. Selain diharuskan menggunakan masker guna menekan penyebaran COVID-19, menjaga jarak saat beraktivitas seperti di kantor, di sekitar rumah juga perlu menjadi perhatian utama. Untuk membahas mengenai tentang penyebaran COVID-19 dan juga mengedukasi masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kita sudah bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Yusri SKM MKM, selaku Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Selamat malam Bapak. Ya, selamat malam. Apa kabarnya Bapak? Ya, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat selalu tentunya, dan kita akan membahas mengenai memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan jaga jarak. Tentunya protokol kesehatan kita ada 3M, pesan Ibu, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker. Baik Bapak, lanjutkan tentunya membahas mengenai jaga jarak. Tapi sebelum membahas itu, kita boleh mengingatkan lagi masyarakat, tentunya untuk pemirsa Ngopi 45, mengingat bagaimana penularan COVID-19 dan juga bahayanya virus corona. Baik, jadi COVID-19 ini adalah suatu penyakit yang menyerang saluran pernapasan. Penyakit ini menular melalui udara dengan cara percikan ludah, air ludah yang keluar dari orang yang terinfeksi pada saat orang itu berbicara, pada saat orang itu bersin, pada saat orang itu batuk, itu mengeluarkan butiran-butiran halus yang tidak terlihat oleh mata, yang oleh kita apabila kita tidak memakai masker dengan jarak yang terlalu dekat, kurang dari 1 meter, maka butiran-butiran halus tadi akan terhisap oleh kita dan kita terinfeksi oleh virus. Dan nama virus ini adalah virus corona ya. Coronavirus yang kita tahu penyakit ini berawal dari Cina sehingga menyebar ke seluruh dunia. Dan penyakit ini menyerang di saluran pernapasan dan menyebabkan peradangan di paru-paru. Nah, sehingga orang akan mengalami sesak napas. Jadi gejala awalnya adalah demam, kemudian ada batuk, ada sakit tenggorokan, sesak, dan ada juga yang tanda khas saat ini adalah hilang penciuman. Jadi tidak ada rasa tidak ada bau di penciuman kita. Nah, itu kalau tidak mengalami gejala yang lain seperti demam, batuk, dan sakit tenggorokan, tetapi mengalami gejala hilang rasa penciuman, maka waspada dan segeralah untuk periksa di laboratorium swab. Dan tidak perlu khawatir kita harus periksa kemana, lapor saja di puskesmas, petugas kita siap untuk melakukan swab, dan itu tidak berbayar ya. Tidak berbayar, silakan saja lapor di puskesmas terdekat. Nah, ini bahayanya. Baik. Yang sangat berbahaya adalah untuk orang-orang yang usia lanjut, terutama usia di atas 50 tahun ke atas, yang mana orang tersebut ada penyakit penyerta pada dia, seperti penyakit hipertensi, penyakit diabetes mellitus, penyakit gagal ginjal, dan lain-lainnya, sehingga kondisi dia akan menjadi lebih parah. Dan ini yang mengakibatkan tingkat fatalitasnya tinggi ya, angka kematiannya tinggi di orang-orang itu. Maka itu sebenarnya kami menghimbau juga kepada anak-anak yang muda, mungkin secara daya tahan tubuh lebih kuat, marilah beraktivitas di luar rumah untuk mematuhi protokol kesehatan, terutama memakai masker, sehingga virus corona ini tidak kita bawa ke rumah, karena kita tahu di rumah kita ada orang tua yang sudah rentan dengan penyakit tersebut. Baik, untuk sosialisasi protokol kesehatan sendiri Pak, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dari bulan Maret hingga akhir tahun 2020 bagaimana Pak? Ya, kita sampai saat ini tak henti-hentinya kita berupaya untuk melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Walaupun masih ada masyarakat kita yang masih kendor untuk mematuhi protokol kesehatan ini, kita harap memaklumi ini, karena ini memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan adalah semua terkait perilaku dan fasilitas yang ada di sekitar kita. Seperti memakai masker juga menyangkut perilaku.
Tidak semua orang suka memakai masker. Memakai masker ini memang tidak nyaman, tapi jauh lebih aman. Kita tinggal pilih mana, pilih nyaman, pilih aman. Lebih baik kita pilih aman. Kan kondisi pandemi seperti ini, tentunya kalau kita sepakat untuk mematuhi protokol kesehatan, dia akan segera berakhir dan kita tidak berlama-lama dengan pandemi yang begitu banyak dampaknya, terutama di seluruh aktivitas kehidupan kita, sosial kita, ekonomi kita, dan bahkan agama kita, seluruh segi aktivitas kehidupan, seluruh sendi kehidupan kita berpengaruh terhadap COVID ini. Mari kita kesadaran secara kolektif sebenarnya. Gampang saja untuk mencegah COVID ini sebenarnya, gampang dan murah, hanya saja karena itu menyangkut perilaku untuk memakai masker, keyakinan seseorang terhadap penyakit ini, sehingga mereka kendor untuk menerapkan protokol itu. Nah, inilah yang terus kita komunikasikan kepada masyarakat, dan kita berharap masyarakat bisa membantu tenaga kesehatan, yang intinya seberapa banyak tenaga kesehatan kita siapkan. Seberapa banyak ruangan isolasi dengan peralatan canggih misalnya kita siapkan di rumah sakit. Tapi kita tidak menjaga masyarakat kita yang sehat tetap sehat, tentunya fasilitas itu akan kurang. Benar sekali. Iya. Maka itu kita bagaimana caranya menjaga orang sehat tetap sehat, tidak menjadi sakit. Yang sakit akan segera sembuh sehingga tidak ada penularan baru. Baik, harus dengan kesadaran dari diri sendiri dan juga kita harus mengajak orang lain ya Pak ya. Iya, benar. Dengan kesadaran protokol kesehatan. Jadi maskerku ini untukku dan untukmu istilahnya. Oke. Iya, kita melindungi diri kita dan juga orang lain. Kita sayang dengan diri kita dan sayang orang lain, terutama keluarga. Dan selanjutnya Bapak, bagaimana dengan jaga jarak? Tentunya salah satu protokol kesehatan yaitu jaga jarak dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang dilakukan pemerintah Sumsel. Nah, jaga jarak ini terus juga kita komunikasikan, kita terus juga ada juga teman-teman kita yang di penegak disiplin selalu sidak. Baik. Seperti teman-teman yang di Pol PP, teman-teman di TNI dan Polri. Sidak di tempat-tempat keramaian dan selalu menghimbau kepada orang-orang yang melakukan aktivitas tersebut untuk selalu menjaga jarak. Karena menjaga jarak ini merupakan elemen protokol kesehatan yang sangat penting. Baik. Betapapun kita memakai masker, satu sama lainnya memakai masker, tapi tidak menjaga jarak tentunya tidak aman. Kenapa? Masker yang saya pakai seperti ini masker sudah bagus ya, tapi daya lindungnya hanya 75%. Nah, sehingga ada kemungkinan 25%-nya untuk terinfeksi. Nah, dengan menjaga jarak, kita tahu bahwa virus ini pada saat orang berbicara, itu jauh lemparan virusnya dari mulutnya dia sekitar 1 meter. Baik. Jadi dengan jaga jarak, kenapa harus jaga jarak 1 meter? Karena jauhnya virus itu sekitar 1 meter. Jadi virus itu begitu keluar dari mulut orang berbicara, dia akan jatuh seperti mengikuti lengkungan seperti itu ya. Tidak lurus ke depan. Jadi dalam jarak 1 meter dia akan jatuh, sehingga dengan menjaga jarak lebih dari 1 meter, jangan kurang, lebih baik, artinya minimal 1 meter, kita akan terhindar dari penularan itu. Apalagi kita sama-sama memakai masker, dan masker ini juga menghambat lajunya virus. Jadi kalau saya ini berbicara di sini, kalau saya tidak pakai masker, tentunya jarak 1 meter meja ini sudah penuh dengan virus apabila saya terinfeksi, karena keluar secara tidak sadar. Iya, dan apabila saya memakai masker, tentunya di sekitar masker ini virusnya, sehingga tidak kemana-mana. Maka itu jaga jarak, pakai masker, ditambah cuci tangan. Apabila orang yang berbicara misalnya keluar virusnya dan jatuh ke meja ini dan menyentuh meja ini tangan kita, cuci tangan sebelum menyentuh mulut, hidung, dan mata, sehingga aman kita. Baik, tentunya pemirsa Ngopi 45 bisa bergabung melalui line telepon di 0711 364 111 atau di 364 666. Untuk pemirsa Ngopi 45 tetap di Ngopi 45. Acara ini dipersembahkan oleh